Dalam momen upacara HUT Bayangkara ke-79, Kapolda NTT beri penghargaan kepada anggota polisi Polda Nusa Tenggara Timur yang berprestasi. Angin kencang ekstrim berpotensi gelombang tinggi menyebabkan banyak nelayan tidak melaut. Identitas lokal dan warisan budaya menjadikan Umera Coffee bukan sekedar kedai kopi biasa. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Juliana. Berikut Timor Sepekan selengkapnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko, beri penghargaan kepada anggota polisi Polda Nusa Tenggara Timur yang berprestasi dalam momen upacara HUT Bayangkara ke-79 di lapangan Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda NTT memberikan penghargaan kepada 7 anggota kepolisian yang berprestasi dan berjasa bagi Polda NTT. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko pada momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 di lapangan Polda NTT pada Selasa 1 Juli 2025. Penghargaan ini diberikan kepada personil yang berasal dari berbagai satuan lingkup kerja Polda NTT yang berprestasi luar biasa dalam berbagai bidang seperti penanganan kasus kriminal, kasus cyber, kasus korupsi, patroli keamanan, penanganan bom ikan dan ledakan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan dan ketertiban. Ada 7 nama anggota kepolisian yang diberikan penghargaan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, antara lain Beni Remus Hutajulu, Irwan Devi Nasution, Fatah M.A. Silalai, Ardinan Manuhurung, Charles Rihipati, Yunianse Imelda F. Mela, dan Yeskiel Hajong. Penghargaan yang diberikan kepada anggota kepolisian Polda NTT diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi anggota polisi lainnya dan menumbuhkan jiwa kesatria bagi setiap insan Polri dimanapun berada. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. 4 anggota kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Satya Lencana Bintang Bayangkara Nararia dari Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan ini diberikan saat peringatan HUT Bayangkara ke-79 yang diselenggarakan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Saat merayakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Kapolda NTT menyematkan lencana tanda kehormatan berupa Satya Lencana Bintang Bayangkara Naraya untuk 4 personil Polda NTT. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang diselenggarakan di Mapolda NTT pada Selasa 1 Juli 2025. Keempat personil yang mendapat penghargaan diantaranya adalah Kombes Pol Irwan Arianto, AKP Jamari, Ibda Simon Hedo, dan Bribka Muslimin Parante. Lencana yang diberikan ini merupakan bentuk penghormatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Negara mengapresiasi setiap anggota Polri yang menunjukkan komitmen dan dedikasi yang luar biasa selama bertugas.
Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Israel Jaga Limubili, seorang bribda asal Sumba Barat, raih juara 1 video konten kreatif pada HUT Bayangkara ke-79 yang diadakan Polda Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Ina. Oh, selamat sore, Adi. Bisa bantu, Ina? Aduh, biasa. Kira apa? Ina dari mana? In berpulang jualan dari kota. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar lomba video konten kreatif bertema menggali keindahan NTT dan kedekatan Polri dengan masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Dari puluhan karya yang masuk, satu nama mencuri perhatian juri dan publik. Israel Jaga Limubili, seorang bribda asal Polres Sumba Barat, berhasil meraih juara pertama berkat karyanya yang menyentuh, menggugah, dan penuh pesan kebersamaan. Israel merasa sangat senang mendapat apresiasi yang membanggakan dari Polda NTT sebagai juara 1 pemenang lomba video kreatif mewakili Samapta Polres Sumba Barat. Konten kreatif ini saya termotivasi dari kehidupan sehari-hari polisi atau Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa. Nah, di situ mereka benar-benar dekat dengan masyarakat, peduli dengan masyarakat, dan sering membantu masyarakat setempat. Konten kreatif ini sangat-sangat bermanfaat dan termotivasi untuk saya untuk terus berkarya ke depan. Video berdurasi 3 menit yang ia produksi menampilkan potret nyata hubungan erat antara Polri dan masyarakat dalam suasana gotong royong, pelayanan publik, hingga pelestarian budaya lokal. Melalui sudut pandang sinematik yang kuat, Israel menghadirkan narasi tentang Bayangkara bukan sekadar aparat, tetapi juga sahabat dan pelindung rakyat. Karyanya dinilai orisinal, menyentuh dan membawa nuansa lokalitas yang kuat. Israel berharap kegiatan seperti ini dapat terus diadakan agar dapat membuka ruang kreativitas bagi kreator muda lingkup kepolisian daerah NTT. Satu karya, satu pesan, dan satu harapan agar semangat pengabdian, harmoni, dan persatuan terus terjaga di bumi Floba Morata. Israel Jaga Limubili bukan hanya seorang kreator, tetapi juga suara muda NTT yang menginspirasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Semoga Polri tetap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Darman Lukman Suma Atmaja yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, mulai menjalani sidang tertutup perdana di Pengadilan Negeri Kupang pada Senin 30 Juni siang. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang. AKBP Fajar Widya Darma Lukman Suma Atmaja, terdakwa dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak, tiba di kantor Pengadilan Negeri Kupang dengan mobil tahanan Kejari Kota Kupang. Fajar tiba bersama terdakwa lainnya yakni Stefani alias Fani yang ikut terjerat dalam kasus kekerasan seksual bersama Fajar. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Anak Agung Gede Agung Parnata dengan 2 hakim anggota yakni Putu Dima Indra dan Sisera Samida Naomi Nenohai Veto. Sidang kasus asusila ini berlangsung tertutup oleh majelis hakim. Para pengunjung dan wartawan yang hendak meliput diminta meninggalkan ruang sidang. Sidang ini tertutup karena ini diatur oleh hukum acara ya. Jadi pasal 153 ayat 3 KUHP itu mengatur bahwa persidangan itu dinyatakan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara dengan terdakwa anak.
sehingga perkara ini disidangkan tertutup karena ini menyangkut perkara kesusilaan. Kemudian juga saksi ini, korban ini kan banyak yang anak, sehingga tidak bisa diakses oleh media ataupun oleh orang umumnya. Masih ada. Kasus kekerasan seksual ini diungkap pertama kali oleh polisi federal Australia setelah video kekerasan seksual yang dilakukan Fajar kepada anak berusia 6 tahun beredar di situs porno asing dark web. Anak berusia 6 tahun itu dibawa oleh Fani yang masih berusia 20 tahun. Fani juga menjadi korban kekerasan seksual dari Fajar. Dari Kupang, tim liputan Timur TV melaporkan. Kuasa hukum korban asusila yang melibatkan ex-Kapolres Ngada mendorong penegakan hukum tanpa kompromi dan menuntut sanksi maksimal. Di saat bersamaan, Kapolres Kupang mengerahkan tim khusus untuk mengawal proses hukum dan menjaga keamanan jalannya penanganan kasus ini. Suara desakan untuk keadilan semakin menguat. Kuasa hukum korban kasus asusila yang diduga melibatkan ex-Kapolres Ngada secara tegas meminta agar para pelaku dijatuhi sanksi maksimal sesuai kode etik dan hukum pidana. Pernyataan ini disampaikan usai penanganan kasus memasuki tahap lanjut. Pihaknya menilai perilaku terduga telah melukai martabat institusi dan menghancurkan kondisi psikologis korban yang merupakan anggota Polri sendiri. Kuasa hukum Veronica Atta menegaskan kasus ini tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran ringan atau disikapi dengan pengalihan tugas semata. Menurutnya, hukum harus berlaku adil tanpa pandang bulu. Namun kita berharap agar para penegak hukum, baik itu jaksa maupun hakim, itu bisa menegakkan hukum secara baik dan benar di Indonesia. Dan terutama bagaimana komitmen untuk menghapus kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap perempuan. Di tengah proses yang sedang berjalan, Kapolres Kupang menyatakan telah mengerahkan sejumlah anggota tim gabungan untuk mengawal dan mengamankan penanganan kasus ini. Langkah ini dilakukan demi menjaga transparansi, keamanan, serta mencegah intervensi selama proses hukum berlangsung. Seperti biasa, kami libatkan sekitar 40 orang, dibantu dari teman-teman dari Polda, sehingga pelaksanaan semua sidang hari ini berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada hambatan ataupun intervensi dari pihak manapun. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Ada permintaan dari kejaksaan dan dari pengadilan untuk melaksanakan kami pengamanan, dan memang itu sudah reguler, sudah kegiatan rutin yang kami laksanakan. Ya, memang hari ini ada sidang salah satunya adalah sidang mantan Kapolres Ngada yang tetap melaksanakan pengamanan. Dikatakan wilayah PN ini adalah wilayah Kota Kupang. Kita tanggung jawab apapun, segala sesuatu kegiatan, terlebih-lebih objek vital nasional ini, fasilitas negara, harus kita wajib amankan. Kasus ini menjadi ujian besar bagi komitmen Polri untuk memastikan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga ke atas. Dari Kupang, tim liputan Timur TV melaporkan.